ada pendekatan yang paling gampang itu top to bottom ya. Jadi kita lihat makronya dulu, baru lihat ke individunya dulu. Jangan terlalu cinta sama saham, tapi cintailah faktor-faktor yang bisa membuat saham-saham apa yang akan naik signifikan. Jadi filter pertama biasanya saya pakai fundamental, kemudian teknikal, dan untuk meyakinkan bahwa saya ini berada di jalur yang tepat bersama orang-orang yang tepat, dalam kondisi yang seperti ini mau nggak mau, kita nggak bisa ngelihat dalam horizon yang cukup panjang. Nggak bisa. Karena uncertainty-nya makin hari makin nggak pasti gitu loh. Kalau misalkan teman-teman juga atau viewers dari The Fundamentals bisa membuat thematical porto di samping mungkin yang porto core-nya lah ya, yang tadi ya, yang mungkin dari konstituen IDX 80 atau yang syariah mungkin dari JII seperti itu, mungkin itu bisa dijadikan sebagai suatu eksperimen lah. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Hirom, pemimpin redaksi IDX Channel. Kali ini kita akan membahas situasi market terkini. Bersama saya telah hadir Head of Retail Distribution and Business Development MNC Sekuritas, Mas Lukman L. Hakim. Terima kasih Mas Lukman telah hadir di The Fundamental. Thank you Mas Hirom udah diundang ke sini, senang banget. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun kadang-kadang tiap hari lihat market kejut-kejut begini ya dinikmati aja lah, nggak boleh disesali juga gitu lah. Marketnya katanya kejut-kejut. Apa itu Mas? Maksudnya Mas gimana? Iya, kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau, seperti cuaca ekstrim kadang-kadang ya. Perubahannya memang kan mau nggak mau ya banyak dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, faktor eksternal juga. Bahkan dulu ada yang bilang katanya kalau mau lihat market sekarang ini mendingan pantau Twitternya atau postingannya Donald Trump aja, atau kita pantau di Selat Hormuz aja lebih enak katanya. Perkembangan di sana ya. Iya gitu, kayaknya lebih mencerminkan pergerakan harian. Gitu lah. Jadi tergantung isu apa yang mendrive di hari itu ngaruh ke market kita gitu kan. Betul, seperti itu. Mas, di tengah kondisi kayak gini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh investor? Jadi gini, sebenarnya kalau kita perhatikan kan perubahan atau pergerakan harga ya, kita lihat indeksnya sendiri itu kan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi yang didrive oleh berita. Kayak tadi ya, misalnya kondisi di Selat Hormuz atau kondisi di tempat lain yang mungkin nggak relate dengan saham individual yang kita punya. Oleh karena itu harusnya kita sebagai investor lebih berpikir atau dalam konteks pikiran kita itu jangan lihat indeksnya, tapi lihat saham yang kita punya aja. Betul. Ya? Karena menurut saya itu akan lebih aman. Kalau kita hanya dipikir, IHSG-nya udah drop nih, 12% terburuk di Asia tahun ini, kita akhirnya malah menjauh dari market. Padahal justru dalam kondisi-kondisi kayak sekarang, opportunity-nya mungkin akan ada. Misalnya saham yang tiba-tiba terkoreksi karena ada perubahan sentimen dari investor asingnya. Misalnya harus ada rasionalisasi kepemilikan gara-gara faktor kayak MSCI kayak downgrade outlook kayak seperti itu. Menurut saya sih fokus ke saham individunya aja, nggak usah fokus ke indeksnya. Nah, kalau kita ngomongin saham individual saham, betul. Gimana cara screeningnya di tengah kondisi kayak gini yang paling pas? Sebenarnya kalau kita lihat kan ada pendekatan yang paling gampang itu top to bottom ya. Jadi kita lihat makronya dulu, baru lihat ke individunya dulu. Kayak contoh sekarang, kondisi di geopolitik di Timur Tengah itu kan banyak mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama fluktuasi harga minyak, kemudian pergerakan harga emas, kemudian juga pergerakan rupiah dan lain-lain. Itu kita faktor terlebih dahulu pertama. Saham-saham apa yang kira-kira secara fundamental nantinya akan diuntungkan oleh hal-hal tersebut. Nah, baru dari situ kita lihat, ternyata kalau perubahan harga minyak secara fluktuatif, kemudian
harganya naik, oh ini mungkin sektor energi akan diuntungkan. Kita lock dulu satu sektor energi. Ya. Kemudian nanti apa lagi? Oh mungkin sektor pertambangan mineral kita lock. Oh mungkin saham-saham yang berorientasi ekspor kita lock kalau rupiahnya terus melemah. Nah dari situ baru kita lihat siapa key player di masing-masing sektor. Nanti baru dari situ kita lihat, oh key playernya emiten A, B, C. Kita langsung cek fundamentalnya seperti apa. Apakah memang nanti dia akan betul-betul diuntungkan, misalnya penjualannya akan meningkat, atau misalnya biaya operasionalnya akan turun, seperti itu. Dan terakhir kita lihat momentumnya dengan menggunakan pendekatan technical analytic. Apakah sahamnya sekarang uptrend kah, sideways kah, kemudian di mana support dan resistennya, seperti itu. Jadi itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita sangat cinta sama satu saham. Ya, misalnya contoh, apapun yang terjadi, kondisi apapun, saya cinta mati sama misalnya saham perbankan. Padahal mungkin saham perbankan nggak diuntungkan dengan kondisi sekarang. Jadi jangan terlalu cinta sama saham, tapi cintailah faktor-faktor yang bisa membuat saham-saham apa yang akan naik signifikan. Karena ada perubahan-perubahan tadi. Jadi nggak ada istilah cinta mati ke satu boleh. saham ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, kalau cinta mati, cuan. Ya itu ya PC aja, yang penting cuan. Yang penting cuan Yang ya. penting Tadi cuan. menarik. Jadi kita harus lihat faktor makronya, kita turunkan ke sektornya, habis itu kita lihat key playernya, habis itu kita bandingkan. Ya. Baru nanti kita lihat yang mana Teknikalnya. punya momentumnya. Seperti itu. Kalau narasi individual saham kira-kira seperti apa? Nah, kalau narasi individual saham kan dalam beberapa, mungkin kita lihat sejak Oktober lah atau sejak setahun yang lalu ya, kan akan ada beberapa saham mungkin yang diuntungkan karena ada proyek-proyek strategis misalnya kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dijadikan sebagai faktor untuk memilih saham. Kira-kira kan kalau ada yang bilang nih ya, zaman dulu, zaman masih muda saya bilang kata gitu. Yang namanya pemain terbesar di pasar itu sebenarnya bukan orang yang punya duit. Bukan orang yang punya duit, tapi orang yang punya kebijakan. Nah, kemana arah kebijakan ekonomi itu kan akan menguntungkan satu atau dua emiten. Makanya ketika kita lihat ada proyek strategis ini, misalnya let's say pengolahan limbah menjadi elektronik, waste to energy. Nah, gitu kan. Energy. Sama apa yang akan diuntungkan. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa kita jadikan sebagai faktor. Kalau memang kita bisa mengaitkan atau bisa merajut lah ya benang merah antara kebijakan dengan emiten apa yang akan diuntungkan dari kebijakan tadi. Itu juga bisa dipakai yang kayak gitu. Artinya kita juga harus terupdate dengan berita-berita terkini ya. Betul. Mau nggak mau lah, zaman dulu kan saya mulai saham tahun 2000 ya. Wah. Saya mulai tahun 2000. Om Lukman mulai masuk market tahun 2000. Wah, udah senior. Tahun 2000. Tahun 2000 itu dulu untuk tahu saham mungkin kita harus langganan koran dulu kan. Iya. Koran media tertentu atau baca tiker dulu tuh di TV kan dulu ada kayak gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, semua informasi tentang saham, tentang emiten, kebijakan semua ada di handphone atau di iPad. Nah, apalagi dengan kondisi AI sekarang nih. Betul-betul tremendous lah. Saya bilang kita bisa membuat satu prompt, kita masukkan dengan kebijakan ini emiten apa yang diuntungkan. Sebetulnya lebih enak ya sekarang ya. Enak banget deh. Makanya kalau ada yang bilang sekarang ini main saham atau bertrading saham, investasi saham itu sulit, menurut saya dia tidak bisa mengkapitalisasi teknologi yang ada. Karena masih percaya sama FOMO. Ya, lihat di WA group, lihat di Telegram group. Ya kan, mungkin aja dia menjadi exit liquidity-nya orang-orang yang udah menjadi dari bawah gitu kan. Makanya lebih bagus do your own research dengan menggunakan tools-tools yang ada, baik itu yang ada di aplikasi sekuritas, aplikasi yang ada di ADX, plus ditambah dengan aplikasi AI yang sekarang ada. Itu paling powerful menurut saya. Berarti Om Lukman juga menggunakan
AI ya Betul. untuk screening saham ya. Betul. Karena terus terang kita kan sekarang agak sulit ya. Bahkan kita di pasar modal sendiri, di industri sendiri, dengan 900 saham itu untuk mencari saham-saham tertentu kan agak susah. Ya 900 lebih ya, hampir Iya 1000 kan? man ya. Iya kan? Nah, biasanya kita lihatnya mungkin seperti ini. Saya akan lihat dulu. Oh, saya hanya akan cari saham misalnya yang screener, kita sebut ya, screener ya. Saham yang punya market cap di atas misalkan 1T. Jadi yang di bawah 1T misalnya nggak ikut dulu. Kemudian saya cari saham misalkan, oh saya cari saham yang ada pertumbuhan revenue growth-nya. Maka yang revenue-nya nggak growth akan hilang sendiri. Nah, dari situ kita screen seperti itu, kita bisa ranking akhirnya kan. Kita bisa ranking saham mana yang paling punya posisi lebih baik dibandingkan dengan peers-nya. Baik itu dalam satu indeks tertentu maupun dalam satu sektor atau industri tertentu. Nah, hal seperti ini sebenarnya dimungkinkan sekarang. Kalau dulu tahun 2000-an nggak mungkin. Mendapat data XLS atau Microsoft Excel untuk melakukan analisa saham aja nggak bisa. Masa mau nyeken dari koran zaman dulu? Loh, berarti kalau nyari cuan zaman sekarang harusnya lebih mudah dibanding zaman dulu dong? Harusnya lebih mudah. Iya. Apalagi dengan banyaknya mentor-mentor ya. Kita lihat kan banyak mentor-mentor saham sekarang. Ada yang ngajarin pakai bandarmologi, ada yang ngajarin pakai baca bid offer, ada yang ngajarin pakai baca order flow, semua lah. Ada yang ngajarin teknikal, fundamental, dan lain. Harusnya peluangnya lebih besar. Cuman kadang-kadang gitu, peluangnya ada, duitnya nggak ada. Giliran duitnya ada, peluangnya nggak ada. Iya, Nah ini iya. kadang-kadang memang penting sekali untuk mensinkronkan antara peluang dan uang memang. Modal maksudnya. Makanya betul. Iya. Kalau Om Lukman sendiri termasuk alirannya apa nih? Karena sekarang ada fundamental, ada nggak hanya fundamental teknikal malahan. Ada aliran tadi, bandarmologi, Betul. bid offer. Kalau Om Lukman? Sebenarnya gini, kalau di sisi saya sendiri memang lebih melihat fundamentalnya dulu. Fundamental tapi. Fundamentalnya dulu, saham ini punya fundamental yang bagus atau tidak. Karena kan kita berinvestasi artinya kita memiliki perusahaan tersebut. Kalau kayak kita lah misalkan mau berjodoh dengan seseorang, kan bibit bebet bobotnya harus kita lihat dulu ya. Lihat dulu gitu loh. Iya kan? Kan seperti itu. Nah, fundamentalnya sound atau enggak. Kemudian kita lihat apakah kan kalau fundamental itu mereflek ke masa lalu. Ya. Sedangkan ke masa depan akan kita reflek dengan apakah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini memang masih prospecting atau enggak. Kedepannya Yes. Kan, ya kan? Dulu saya bekerja di industri yang tahun 2000 itu industrinya moncer banget. Emitennya masuk nomor 1, nomor 2 di bursa efek sebagai juaranya IHSG. Tapi sekarang mungkin industrinya udah semakin kurang ini karena growth-nya udah mulai terbatas. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita nilai. Setelah itu baru kita lihat dari sisi teknikal. Jadi filter pertama biasanya saya pakai fundamental, kemudian teknikal, dan untuk meyakinkan bahwa saya ini berada di jalur yang tepat bersama orang-orang yang tepat, baru pakai bandarmologinya. Luar biasa. Jadi ini kombinasi ilmu-ilmu gitu. Iya. Nggak ada sentimen ke salah satu cara gitu. Iya. Kadang gini, kalau kita langsung dari bandarmologinya saja, takutnya nanti mungkin teknikalnya belum gitu ya, atau misalnya fundamentalnya kurang seperti itu. Akan ketika nanti salah jalan, takutnya ya, kan ketika nanti kita salah entry, saham ini udah nggak investable gitu loh. Tapi kalau udah saham ini investable, trennya bagus, bandarmologinya oke, salah langkah pun masih bisa dijadikan komponen investasi gitu loh Mas. Iya benar. Jadi memang harus berlapis-lapis ngeceknya ya. Betul. Om Lukman ya. Betul. Om Lukman, kalau saya punya dana 100 juta di tengah kondisi kayak gini, kemana saya harus invest? Oke, kalau kita lihat kan sekarang apa sih yang men-trigger ini market turun-turun banget kan? Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kayak ada kondisi yang agak berbeda nih. Kok
marketnya turun tapi ekonominya growth. Ya kan, PDB kita masih tumbuh, foreign direct investment masih bagus, tapi kenapa rupiah sama IHSG-nya kok kedodoran, Turun ya. gitu kan? Nah, kemudian kalau kita lihat kok kenapa yang disiram, diguyur, jual banyak itu justru saham-saham yang dari dulu sudah menjadi rajanya IHSG. Saham-saham perbankan lah yang 47%, Big cap. ya kan, seperti itu. Ya. Apakah ini karena ada permasalahan fundamental ekonomi kita? Kayaknya enggak. Tapi lebih ke arah tadi ya, faktor-faktor tadi yang masalah-masalah sebagai MSCI freezing dan lain, sehingga dana-dana pasif ini keluar dari market kita. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, kalau kita misalnya memang orang yang berani melihat bahwa sebenarnya market ini sih nggak ada isu. Justru inilah saat yang terbaik nih untuk membeli saham-saham yang kalau kata istilahnya salah satu investor besar kita kan beli Mercy harga bajai gitu kan. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kan kita ketika ada Mercy harga bajai mungkin pada jangan-jangan emang bajai beneran nih gitu kan. Takutnya kan gitu kan. Nah, emang butuh conviction sih, conviction. Tapi kalau tadi ditanya misalnya let's say punya duit 100 juta. Mau kemana sih gitu kan dalam kondisi kayak sekarang. Memang kalau diperhatikan dalam kondisi yang seperti ini mau nggak mau kita nggak bisa ngelihat dalam horizon yang cukup panjang. Nggak bisa. Karena uncertainty-nya makin hari makin nggak pasti gitu loh. Kadang dibilang ceasefire, kadang ditembak lagi gitu kan. Kita nggak tahu apakah eskalasinya akan lebih tinggi, apakah turun, apakah nanti MSCI di bulan Juni udah approve untuk melanjutkan rating kepada kita seperti itu. Jadi lihat dalam koridor jangka pendek dulu. Jangka pendek ya. Nah, jangka pendek tadi kita sesuaikan dengan sektor-sektor apa yang misalkan diuntungkan. Ya misalkan kayak contoh nih, misalkan kalau ditanya, Om pilih yang mana? Yang pasti sih kalau saya pribadi, saya nggak dulu deh saham perbankan, takutnya masih dikasih lebih murah, takutnya gitu kan. Gitu kan. Tapi ada nih saham-saham misalkan yang masih menarik. Yang pertama mungkin kita bisa lihat saham-saham defensif yang secara fundamental bagus gitu ya. Kemudian juga trennya juga ada kecenderungan masih untuk naik gitu ya, kita lihat seperti itu. Yang kedua juga kita bisa lihat saham-saham sektor energi gitu kan. Karena kan dengan masih tingginya harga energi diharapkan juga akan memberikan impact ke saham-saham seperti itu ya, saham-saham perminyakan kayak batu bara kayak atau saham-saham gas seperti itu. Yang ketiga yang bisa kita perhatikan juga mungkin saham-saham yang akan diuntungkan dengan adanya transisi energi. Kita lihat kan sekarang nih, solar udah nggak diimpor lagi, mau diganti dengan biodiesel. Apa yang diuntungkan ya saham-saham CPO gitu kan. Seperti 50 ya. Betul. Dan yang mungkin yang terakhir itu adalah kita juga bisa melihat saham-saham yang secara tematikal tadi ya diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan strategis nasional. Karena kan ini yang akan menjadi kita sebut sebagai cuan source lah sekarang lah. Ketimbang kita berfokus kepada saham-saham yang mungkin dulu dianggap sebagai saham yang kebal terhadap kondisi apapun gitu ya. Tapi kok ternyata lama-lama gemeter juga nih. Pegang saham perbankan udah turun 40% dari nilai high-nya. Gitu kan. Bahkan ada yang bilang katanya, wah ini udah kembali ke harga di level 5 tahun terakhir gitu kan. 5 tahun yang lalu gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu mental ya. Makanya perlu dipersiapkan, bedakanlah uang yang dipakai untuk berinvestasi dengan uang yang kita pakai misalnya untuk kebutuhan darurat harian kita. Jadi itu. Intinya uang dingin. Uang dingin ya. Betul. Itu wajib sih kalau wajib itu. Ya. Itu wajib. Jadi nggak gemeteran, turun, nggak buru-buru pengen cut loss gitu kan. Atau misalkan geringgingan ketika cuan 2% buru-buru pengen di TP kayak gitu kan. Mending uang dingin seperti itu. Jadi tadi kalau kita bicara 100 juta, mungkin juga nggak seluruhnya harus masuk saham ya? Betul, boleh. Dan itu disesuaikan dengan profil ya. Mungkin kayak usia kayak saya gini punya uang mungkin harus kan gini. Ketika kita punya uang di usia tertentu, mana uang ada dua yang harus kita lihat.
seberapa lama lagi kita masih bisa punya income aktif. Penghasilan rutin maksudnya? Betul gitu kan ya. Kemudian yang kedua, seberapa besar toleransi kita untuk terhadap kehilangan nilai aset kita. Nah, ketika kita usia masih muda, kemungkinan kita untuk punya income aktif masih panjang. Jadi mau berspekulasi juga masih bisa lebih tinggi. Tapi ketika usia sudah dekat 50, apalagi udah kepala 5 seperti itu ya jangan 1 jutanya semuanya dicemplungin di di saham, terus tiba-tiba sahamnya pendekatannya juga nggak lihat fundamental, nggak analisa, main FOMO aja gitu kan. Saya kemarin ketemu teman banyak tuh baru dapat uang pendi, ya uang pensiun gitu ya. Saya bilang, jangan semuanya dicemplungin di saham bro, tak bilang gitu kan. Ntar kalau hilang semua, saya bilang. Mending didiversifikasi. Ada yang dimasukin di obligasi kayak di reksadana kayak atau di mana. Supaya apa? Karena you udah nggak punya income aktif sekarang. Ya jangan uang pensiun semua dimasukin ke saham dengan harapan si ini enak loh, bisa cuan sekian sebulan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya perlu diinin. Jadi gini, kadang orang terjebak hanya ngelihat cuannya saja. Betul. Padahal di sisi lain juga ada namanya risiko gitu. Betul. Nah kalau Om Lukman melihat risiko ini justru harus dikedepankan duluan ya. Betul. Karena kita harus tahu risiko kayak gini ya. Saya dulu ketika mulai investasi atau mulai trading, saya taruh uang. Kalau uang itu hilang, dalam arti saya rugi, uang belajar saya, ini tidak akan mengganggu kualitas hidup saya. Gitulah. Ya. Dan ketika bermasukkan uang di pasar modal, saya selalu punya 2 akun. Saya punya 2 akun. Akun trading itu saya punya value selalu sama. Jadi kalau saya tahu 100 juta, 100 juta. Ini buat trading. Jadi 100 juta atau 100 juta? 100 juta aja. Kalau nanti jadi dapat trading 110 juta, diambil? Ambil. Oh diambil? Aku ambil. Jadi saya menggunakan uang itu sebagai metode untuk cari income. Ya. Jadi kalau orang ada yang bilang, cuannya digulung lagi. Aku enggak. Aku tipe orang yang taruh buat trading, nanti akhir bulan aku dilihat growth-nya berapa. Jadi 111 juta. 11 jutanya ambil. Oh gitu ya. Tapi ngeliatnya bulanan? Bulanan. Ya. Nanti ketika bulan depan dihitung, tinggal 80 juta. Jangan top up. Jangan top up. Kita harus berusaha untuk membalikkan 80 itu jadi 100 lagi. Pakai cara apa? Nah, dengan cara seperti itu, resikonya manageable. Jadi itu tadi. Jadi satu akun trading, satu akun yang memang investasi, long term investment. Nah, itu aku di CA baca, dollar cost average di situ. Ada saham ini, misalkan aku punya Astra, punya apa seperti itu. Aku top up. Top up terus itu top up ya. Top up. Jadi selama perusahaan itu belum mengalami perubahan fundamental, masih top up terus. Ya. Bisa disiplin tuh. Bisa. Enggak tercampur-campur. Waduh, ini kayaknya menarik ini saham yang di akun yang di untuk investasi. Udah cuannya lumayan nih. Aku TP aja deh, gitu enggak? Sebenarnya ada juga teori-teori yang bilang seperti ini. Kalau kita bicara tentang ngelihat profit ya, ada yang bilang 15% profit bisa diambil 30%. Ketika nanti ini tinggalin cuannya seperti itu. Tapi secara prinsip di akun investasi itu aku gulung semua sih, karena ini emang tujuannya untuk long term banget. Karena kan itu biasanya tipe-tipe karakter sahamnya tuh ada dividen. Seperti itu ya. Kemudian juga memang secara historikal mungkin dia nggak pernah break dari level moving average tertentu lah, misalkan seperti itu ya, yang dijadikan sebagai patokan. Seperti itu. Menarik banget nih. Jadi Om Lukman memisahkan 2 akun. Betul. Akun satu ini untuk trading, ini nilainya tetap gitu. Dan di ini tiap akhir bulan ya. Iya, di akhir bulan. Kalau ada cuan sekian X ya gitu, nah yang sekian X ini diambil. Modalnya tetap. Sementara kalau nilainya turun atau floating loss gitu, ya biarin aja. Harus effort untuk balik lagi. Harus effort balik lagi untuk ke
100 100 gitu. yang sama. Yang satu akun yang memang untuk long term investment ini yang tambah terus ya. Tambah terus. Tambah terus digulung terus gitu. Ya, Nggak pernah diotak-atik, justru mungkin top up ya. Iya, Top up, top up. ditambah terus Iya. gitu. Dan terus tadi ya kayak yang cuannya dari trading itu biasanya memang ada dua yang bisa kita alokasikan. Kalau sekarang biasanya dipakai buat seneng-seneng. Oh. Ya, misalnya mau kemana Iya, gitu. Jadi iya. mau staycation kayak mau apa, atau dimasukkan lagi ke instrumen yang memang tidak ada resiko. Makanya biasanya cuan-cuan saham dari trading itu aku masukin ke RDPU sih. Oh, di satu aplikasi kan? Karena udah bisa kan? Di Motion Trade aku masukin di reksadana pasar uang di situ. Oh. Itu digulung terus aja gitu. Jadi memang lebih apa ya? Ya kita nggak tahu ya. Maksudnya anak sekarang juga udah gede-gede gitu kan. Apa tuh ada kebutuhan mau bikin apa, mau kuliah di mana seperti itu. Nah, duit-duit itu ya dari hal seperti itu. Memang kalau kita lihat tadi ya, waktu masih muda ya dulu waktu masih umur mungkin sekitar waktu awal masuk di saham itu kan ongkos belajar saham itu dulu dan sekarang beda ya. Kalau dulu mungkin ongkos belajar sahamnya sampai pernah kena kasus gitu kan, kayak dulu pernah kena kasus Sarijaya seperti itu ya, pernah kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang mungkin dengan regulasi yang ada RDN, lebih ada KSE, ada KP itu lebih menjamin. Jadi beruntunglah sebenarnya sih orang-orang yang Masuk sudah mulai sekarang ya. investasi di era sekarang gitu. Iya. Atau kita bilang para investor saham di era sejak COVID kesini lah, itu sebenarnya udah cukup bagus banget sih. Iya, udah regulasinya udah tambah, pelindungan investornya udah semakin komplit gitu ya. Betul, Iya. betul. Om Lukman, dari tahun 2000 sampai sekarang ada momen-momen ini nggak yang berkesan gitu? Ya, sebenarnya yang paling berkesan itu adalah ini ya, yang pertama itu momen kalau ada krisis sih sebenarnya. Oh iya, iya. Karena kan di saat saham itu misalnya let's say turun sampai 30-40% secara market keseluruhan, biasanya kayak contoh lah, pada saat COVID itu kita turun sampai sekitar 30-40% dalam waktu 30-40 hari lah, sebulan ya. Tapi kan setahun kemudian misalnya sampai 80%. Nah, tapi juga jangan nunggu krisis terus gitu loh, kesian gitu loh. Masalah gini, ketika ada krisis yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya cash, nggak punya posisi, iya kan? Orang yang punya posisi saham itu pasti stresnya minta ampun, gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ketika bisa memformulasikan sebuah kita sebut thematical portfolio sih, Mas. Jadi waktu itu aku bikin thematical portfolio. Kan inget ya zaman-zaman Pak Jokowi dulu kita bicara hilirisasi, iya. seperti itu ya. Nah itu mungkin ini bisa jadi contoh juga sih buat teman-teman yang lain gitu yang nanti viewersnya The Fundamentals. Kita mungkin bisa membuat thematical portfolio sesuai dengan apa yang diuntungkan dari hype-nya tertentu. Dulu kan kita inget ya, ada hype-nya bank digital, pernah ya, betul. ada hype-nya ini. Nah aku tuh beruntung banget dulu bisa dapat hype-nya, aku sebut sebagai EV Ecosystem Porto waktu itu. Oh, ya. bikin tema EV Ecosystem Porto. Ya, isinya tuh Antam, Auto, jadi hulu ke hilirnya aku invest. Iya. Itu ya? Satu tema hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir gitu loh. Jadi waktu itu di hulunya aku invest di Antam seperti itu, di hilirnya aku invest kayak di Gajah Tunggal, Auto yang kayak gitu. Iya. Nah itu menarik gitu loh. Nah kalau misalkan teman-teman juga atau viewers dari The Fundamentals bisa membuat thematical porto di samping mungkin yang porto core-nya lah ya, yang tadi ya, yang mungkin dari konstituen IDX 80 atau yang syariah mungkin dari JII seperti itu, mungkin itu bisa dijadikan sebagai suatu sebagai suatu eksperimen lah menurut aku. Jadi jangan ya kan kayak dulu ya temanya ya, bank digital, kemudian apa, super cycle commodity, kemudian Konglo, lalu MSCI playbook seperti itu. Nah hal-hal seperti ini ya diikutin aja gitu loh. Jadi setiap tahun pasti akan ada tema-tema tertentu.
Kayak contoh lah, waktu saya berinvestasi di US market gitu juga sama gitu. Ada thematical AI, nanti abis gitu ada thematical apa namanya semiconductor seperti. Jadi memang ya tadi ya, market akan berusaha mencari cara untuk memberikan cuan kepada pelakunya. Tinggal kita bisa ngikut apa enggak gitu aja sih. Iya. Iya. Oh ya, tadi kembali ke dua akun tadi Om Lukman. Iya. Om Lukman kalau dari si yang akun trading nih, Mm-mm. ada standar tertentu. Seumpama saya, wah udah cuan nih 15%, aku TP deh. Heeh. Atau seperti apa? Jadi gini, kan kadang-kadang ketika orang punya, jadi yang pertama itu sebenarnya jangan dilihat nilai TP-nya dulu sebenarnya. Oh. Nilai TP-nya itu jangan dipatok dulu. Mm. Yang paling penting adalah nilai kalau saham ini tidak sesuai dengan skenario, kita cut loss-nya di mana, itu dulu aja. Gitu. Nah, kalau TP biasanya kan orang ada teori-teori ya, misalkan teori 3 gitu loh, kelipatan 3%, 6%, 9%, terus sampai pokoknya gitu ya, seperti itu. Tapi yang paling aman sebenarnya adalah kalau kita memang untuk trading jangka menengah gitu ya. Nah, biasanya orang akan pakai di aplikasi motion trade aku yang bikin, biasa bukan aku pakai itu aku biasa lakukan trailing. Jadi yang disebut sebagai trailing of high. Jadi kalau saham itu misalnya let's say turun 3% atau 5% dari level high-nya hari tertentu, itu biasanya auto TP aja. Karena kenapa? Biasanya kalau saham tiba-tiba udah high dalam 1 hari terus turun, biasanya akan ada perubahan sentimen sih. Nah, terserah nanti apakah mau di TP 50% atau di TP 100%, itu dikembalikan kepada appetite kita. Tapi kalau aku biasanya sih aku TP semua. Ya kalau untuk trading seperti itu ya. Iya. Oke, Om Lukman, kalau di The Fundamental ini ada this or that ya. Aku tanya sebentar, pendek, Mas Lukman jawab gitu. Yang pertama nih, agak susah juga nih sebetulnya. Udah karena teorinya campur-campuran nih. Ya. Blue chip atau second liner? Saya tipe yang lebih suka second liner. Karena kayak gini, apa ya? Kalau saham itu kan orang akan berusaha untuk mencari what is the next. Jadi kayak contoh, wah Nvidia udah naik tinggi, udah jadi blue chip. Orang pasti akan berusaha mencari kemudiannya what is the next Nvidia. Oh. Gitu kan? Atau misalnya BCA udah gede. What is the next BBCA gitu kan? Yang mungkin secara valuasi, secara ini masih lebih rendah. Menurut aku itu punya potensi upside lebih gede ketimbang blue chipnya gitu lah. Gitu. Iya. Dia malah seneng second liner ya. Betul. Untung pelan-pelan namun pasti, atau untung gede dalam waktu singkat? Dalam kondisi sekarang, mending untung gede dalam waktu singkat. Realistis aja, karena memang kalau mungkin ya dalam kondisi yang stabil, marketnya nggak volatile gitu ya, hal-hal stability yang incremental mungkin lebih menarik. Tapi kalau dalam kondisi kayak sekarang di mana berubahnya itu dalam hitungan jam kadang-kadang ya, kayak 2 hari lalu ya, market open sampai +1 udah gitu sorenya udah minus kan. Nah, menurut aku sih dalam kondisi seperti sekarang, I prefer yang tadi tuh. Jangka pendek dulu ya. Jangka pendek dulu aja, betul. Jual gede udah selesai dulu deh. Gitu seperti itu. Sektor energi atau perkebunan? Nah, kalau ditanya sektor energi atau perkebunan, mungkin perkebunan ya. CPO kayak gitu ya. Karena ini salah satu mungkin hidden gem sih. Karena kalau orang ketika cerita tentang hidden gem ya, kalau orang cerita tentang saham energi, itu story-nya udah tiap hari tuh di koran gitu ya. Yang pertama story-nya banyak, yang kedua juga
orang-orang yang masuk ke dalam apa ya, top rich Indonesia itu kebanyakan dari this kind of sektor gitu loh, dari Iya, sektor iya. energi. Dan yang terakhir adalah mungkin kalau kita bilang energi itu baru akan naik kalau ada krisis sih. Hmm. Dan menurut pribadi ya, ini pendapat pribadi ya, keyakinan pribadi. Lebih suka saham yang memang naiknya bukan gara-gara krisis gitu loh. Nah, atau gitu misalkan contoh ya, perang Ukraine, energi meledak. Ya. Tapi kan inflasi jadi tinggi. Kayak sekarang nih, minyak naik gara-gara 20% kehambat di Selat Hormuz kan. Nggak enak-enakinnya banyak gitu loh. Kalau sektor perkebunan mungkin lebih positif lah, lebih netral lah ininya lah, apa sentimennya lah, seperti itu. Buat other impact-nya gitu. Oke. Tenis atau padel? Apa? Tenis atau padel? Kayaknya lebih high paddle sih. Udah pernah main? Di sebelah kan ada, cuma nggak pernah main. Teman-teman sering kumpul. Terus juga di dekat rumah juga udah mulai banyak. Kok semua pada paddle. Nantilah kita coba paddle. Dan mau bikin ini sih, mau bikin kegiatan bersama sih di teman-teman di kantor juga. Oh boleh lah nanti. Kalau paddle katanya berat. Kalau tenis kayaknya lebih berat. Lebih berat. Ya. Padahal mungkin lebih fun ya. Lebih fun, lebih fun. Ringan juga. So, ada AC-nya juga kan. Kalau tenis kan, saya ingat tuh kalau zaman dulu tuh orang lihat orang main tenis kan sampai tangannya sampai keras-keras gitu. Iya. Kalau padel kan lebih sosial tepok lah. Iya, seperti itu. Kalau Om Lukman olahraganya apa? Aku olahraganya AI sekarang. Oh. Olahraganya AI. Aku lebih terus terang bukan orang yang terlalu sporty sih. Oh. Lebih banyak yang menghabiskan waktu kalau punya waktu senggang itu lebih mempelajari banyak AI gitu mempelajari itu seperti itu. Karena buat apa ya? Ya faktor U sih. Faktor umur ya. faktor umur itu dalam arti gini. Jangan sampai kita kalah bersaing dengan orang yang lebih muda yang menguasai teknologi. Makanya saya selalu invest waktu untuk mempelajari teknologi baru sehingga bisa keep up dengan younger generation sih. Gitu. Kalau suatu saat nanti pensiun, pilih di kota atau di desa? Jujur ngomong, bukan tipe orang yang bisa betah di desa sih. Karena lahir besar di Jakarta ya? Lahir besar di Jakarta dan contoh ya kalau lagi traveling lah with my wife gitu ya. Istri selalu bilang, kita ke ini yuk, ke exploring misalnya let's say daerah yang rural kayak gitu. Aku cari mall aja deh mah. Bahkan kalau pulang kantor pun juga ya kita berusaha untuk cari ini karena lebih adem sih terus. Itu ya. Lebih adem dan memang bukan tipe orang yang memang kayak orang kan nanti kita ini ya apa istilahnya yang kemarin lagi rame itu farming. Aduh kayaknya enggak deh. Mendingan nanti ada internet, bahas saham, buka AI, analisa, bikin e-book ya kayak gitulah mendingan. Om Lukman ya, refreshingnya juga bahas saham gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak lepas dari saham ya? Dulu itu sebelum bekerja. Jadi aku sempat ada periode tahun 2016 sampai 2023 aku nggak bekerja. Aku full time trading lah ya, bikin komunitas seperti itu. Itu ngomongin saham dari pagi sampai malam. Ketemu malam lagi gitu kan. Pakai tele, pakai ini, bikin webinar, bikin ini karena memang passionnya di situ. Karena gini, Mas. Dalam dunia yang sekarang serba cepat, digital, kemudian virtual, seperti penuh dengan AI, aku nggak pengen generasi ke depan ini harus pontang-panting belajar saham seperti generasiku dulu. Makanya kalau ada knowledge apa-apa, aku udahlah kita bikin e-book tiap minggu. Supaya apa? Supaya investor cerdas Indonesia itu bertambah terus. Karena kalau lihat data yang kasus investasi bodong seperti itu ya, itu sayang banget tuh duit sebanyak itu hangus karena ditipu orang karena tidak punya literasi yang cukup memadai. Makanya aku bilang itu deh kita fokusin aja deh seperti itu. Om Lukman, saran untuk investor muda nih. Ya, apa aja nih? Yang pertama tadi ya, jangan FOMO. Ya. FOMO mungkin kalau di rating mungkin jangan 100% lah.
mungkin 20% FOMO, 80% you do your own research lah. Ya. Yang kedua tadi ya yang kita bicarakan, kalau berinvestasi pastikan menggunakan dana yang memang sudah dianggarkan untuk pengembangan diri dan pengembangan aset di masa depan. Pengembangan diri itu maksudnya gini, kalau duitnya hilang ya udah itu pengembangan diri kita belajar gitu. Ya. Dan yang ketiga itu berita itu jangan terlalu men-trigger emosi kita untuk segera mengambil tindakan yang gegabah. Misalkan contoh, ada berita ini kita cut loss, ada berita ini kita apa, seperti itu. Karena berita itu lebih cepat mempengaruhi pergerakan harga ketimbang perubahan fundamental dari sebuah saham karena tadi ya, karena ada peristiwa-peristiwa tertentu. Dan yang terakhir, kalau lagi senang atau lagi susah di saham, tetap ingat sama Tuhan deh. Jangan gini, kalau lagi susah ingat sama Tuhan, ya Tuhan, porto saya kapan hijau lagi. Tapi kalau lagi cuan, dia kan karena gue pintar gitu. Itu semua rezeki dari di atas itu aja sih. Tetap harus ingat yang di atas dalam kondisi apapun. Betul. Iya. Betul. Satu kata untuk pasar saham Indonesia. Satu kata ya. Satu kata. Apa yang ini lebih menggambarkan kondisi sekarang atau harapan juga boleh? Harapan aja. Ya. ATH deh. Wah, ATH 2026. All time high tahun ini ya. Iyalah, jangan kan udah sempat sampai ke level 89 gitu. Jangan terlalu dalam lah. Pernah loh 9.000. Iya kan awal tahun kita 89 kan. Iya. Kan sekarang udah minus 12. Harusnya bisa ATH deh. Amin, gitu. Biar teman-teman juga, teman-teman atau investor-investor saham yang di Indonesia ini bisa lebih giat lagi gitu loh bertransaksi. Karena buat kami sendiri melihat bahwa pasar ini kan sebenarnya gini ya, ibarat kata nggak ada lu nggak rame gitu loh. Nah kalau misalnya jumlah investor aktifnya juga turun karena ada yang nyangkut, ada yang bilang saham ini nggak ngasih cuan kok malah bikin boncos, itu kan nggak ini. Makanya ketika aku mengedukasi orang, yang pertama aku build itu bukan orang itu pinter teknikal, pinter analika, enggak. Yang aku bangun pertama adalah how we can create atau can make a positive experience in investing. Jadi positif dulu. Ya, makanya di awal kalau orang bilang masukin di reksadana dulu. Lihat yang hijau, RDPI-nya senang. Nanti, Bu, coba lagi yang ini. Jadi, mendingan positive experience ketimbang, Bu, beli saham ini ya, terus cuan. Oh iya benar, Bu, top apa lagi, Bu? Setelah itu, besoknya dikasih rekomendasi lagi, terus anjlok. Anjloknya sama dengan kerugian yang, keuntungan yang udah pernah dinikmati, tapi gak pernah direalisasikan. Itu kan paling kesian gitu loh, orang-orang seperti itu. Makanya, ya, let's bersama-sama lah teman-teman di media juga bangun narasi yang positif tentang investasi. Pelaku pasar kayak kami gini kan, juga tetap mengedukasi, tetap memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Sehingga marketnya bertumbuh. Karena kalau marketnya bertumbuh, kata orang-orang gini, di mana sih mau cari duit paling gampang sebenarnya? Itu di pasar saham. Bayangin aja. Sehari itu ada 16 triliun duit bercecer gitu, ditransaksikan. Iya kan? Nanti kita bisa nangkep berapa? Nah 100.000 kayak 200.000 kayak seperti itu. Nah itu aja sih menurut aku. Ya jadi ATH 2026. ATH 2026. Amin. Demikian tadi Sobat Investor, perbincangan saya dengan Mas Lukman El Hakim, Head of Retail Distribution and Business Development MNC Sekuritas. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Sirom undur diri. Thank you. Terima kasih Mas Lukman.